ya di tambahan ini. Ya, silakan mohon untuk diklik it-nya. Tujuan kami untuk mengadakan sesi ini pertama untuk mempersiapkan Bapak Ibu sekalian melaksanakan RTL, rencana tindak lanjut, di mana RTL ini bentuknya adalah sebuah pengimbasan yang mana mungkin Bapak Ibu ada yang pernah melaksanakan dan yang tidak ya. Tentunya banyak sekali persiapan yang harus dilakukan, tapi jangan khawatir, kami di sini sebagai trainer akan membantu Bapak Ibu mempersiapkan segala sesuatunya. Dari mulai aset untuk pelatihan, laporannya seperti apa, dan janji kuisis yang akan memberikan Bapak Ibu akun super apabila memberikan pelatihan. Ya, silakan Bu Saidati. Baik, Pak Dedi nanti share screen dari Pak Dedi ya. Saya nggak pakai laptop. Halo Pak Dedi. Sebentar Bu. Pak Dedi, cek Pak Dedi. Halo Pak Dedi. Iya Ibu, Pak silakan. Dedi. Silakan. Nanti share screen dari Pak Dedi ya. Oke, boleh. Untuk segala macamnya. Saya nggak pakai laptop. Iya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita semua dapat berjumpa kembali dalam kegiatan penguatan setelah kita kemarin melaksanakan pelatihan kuisis. Melihat dari respon Ibu Bapak yang cukup luar biasa gitu di grup, banyak sekali yang bertanya, banyak sekali yang sudah akan melakukan pengimbasan gitu. Jadi kami di sini ingin memfasilitasi Ibu dan Bapak apabila nanti ada pertanyaan gitu ya yang ketika di lapangan kurang paham gitu ya, ketika di lapangan ada banyak kendala gitu, maka di hari ini kita akan bantu gitu ya untuk mencari solusi gitu ya permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi. Tapi sebelumnya mungkin kami akan memaparkan terlebih dahulu untuk teknis pengimbasan ya, teknis pengimbasan, bagaimana mengisi game changer, terus nanti yang teknis RTL juga seperti itu. Nah, baik kita akan mulai mungkin Pak Dedi yang itu dulu ya Pak Dedi, yang school trainer dulu ya Pak Dedi. Ya. Baik Ibu dan Bapak, jadi seperti ini ya, semua yang Ibu Bapak butuhkan, baik itu pembagian kelas, baik itu absensi, ataupun materi, progres tugas, dan lain-lain, itu semuanya kita sudah sematkan di website. Jadi, Ibu dan Bapak tidak perlu pergi kemana-mana gitu ya, menanyakan link dan sebagainya. Ibu tinggal klik saja, pokoknya website kami harus disimpan gitu ya, karena segalanya ada di situ gitu. Nah, yang sedang membuka laptop mungkin bisa membuka website www.quisiskotabandung.my.id. Oke. Nah, nanti di sana Ibu seperti biasa login ya, username dan passwordnya masih sama seperti kemarin. Nah, di bagian kolom tugas ya, di atas coba Pak Dedi ke atas dulu sebelum ke sini. Ada tugas kantong. Nah, ini di saya kok nggak jelas ya? Nah, tapi nggak apa-apa lah. Jelas ini bagus. Ya, saya kurang bagus ininya. Oke. Nah, sudah. Bagaimana Ibu, sudah jelas? Sudah. Nah, di kolom pertama itu ada kantong praktik 1. Nah, di sini kantong praktik 1 itu berarti tugasnya adalah Ibu Bapak membuat akun kuisis. Nah, boleh dibuka mungkin Pak, diperlihatkan dulu. Nah, di kantong praktik kantong praktik 1 itu ada Google Form ya. Oh, tidak salah itu Google Form, isinya nanti akun Ibu Bapak. Nah, kemarin Pak Dedi ada yang bertanya bagaimana caranya menautkan akun di sini Pak Dedi.
Apakah bisa dipraktekkan, Pak? Ini sih Ibu Oh, untuk nah, jadi untuk ini akun bisa. itu isinya cukup email saja. Jadi email Bapak Ibu yang sudah menjadi akun Quizizz. Tidak ada link ya yang perlu ditautkan. Misalkan, nah ini dedi42@guru.sma atau belajar.id. Ini wajib ya akun yang sudah ada Quizizz-nya. Sudah, ini kantung yang pertama. Baik, Pak. Kalau sudah disimpan, ya, nah isi terus data yang ada, lalu kirim. Nah itu pasti akan masuk ke data kami. Nah yang kedua, nah ini ya, nah nanti semua rekapnya nanti akan diperlihatkan kalau sudah selesai semua. Nah terus kantong tugas 2 yaitu membuat tipe soal yang kemarin dipraktekkan ketika di ruang pelatihan. Nah, Ibu dan Bapak membuat soal ini menggunakan akun Ibu Bapak yang tadi itu yang pertama. Jadi akun basic ya tentunya. Kalaupun Ibu Bapak sudah mendapatkan akun super dengan misalkan mereferalkan gitu ya, maka boleh menggunakan akun super. Tapi kalau yang belum berarti boleh menggunakan akun basic. Terus gimana yang belum, yang tidak bisa dibuka di akun basic? Gak apa-apa. Jadi Ibu yang penting mah sudah mencoba yang ada di akun basic itu, gitu. Gak mesti harus akun super. Nah kalau sudah selesai, nah linknya disematkan di sini. Ini kalau bisa bukan link tugas PR ya, tapi linknya berbagi. Coba diperlihatkan. Nah, Sudah betul Ibu ya? ya betul. Coba Pak Dedi kita praktekkan, mungkin ada yang nggak bisa menautkan link berbagi Oh di iya. Quizizz Bapak, coba. Baik, kalau Bapak Ibu sudah membuat kuis, baik saya masuk dulu ya. Saya dari Google. Oke, kalau Bapak Ibu sudah membuat kuis, maka untuk menautkan linknya, silakan Bapak Ibu menuju My Library, yaitu kumpulan kuis yang sudah kita buat ya. Kemudian ini klik share. Nah, Bapak Ibu ya. Ya gimana Bu? Bocor kayaknya Pak. Bisa di Gimana Ibu? mute. Bisa di mute dulu itu. Oh, di mute. Mau ganti printer. Ya, halo. Baik, klik share Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu silakan share linknya. Nah, copy link aja dari sini nih. Jadi public link access is enable, kemudian klik copy link. Nah, nanti Bapak Ibu masuk ke kantung tugas 2 dan pastekan linknya di sini ya, tempel. Nah, seperti ini. Jadi ada bacaan seperti ini nih. Nah, ada bacaan kuis admin seperti ini ya. Jadi kalau bukan admin berarti kita tidak bisa melihat memeriksa tugas Bapak Ibu. Ya, lanjut Bu Saidati. Ya. Jadi bukan yang link PR ya, Ibu Bapak. Kalau link PR nanti ketika kita memeriksanya sudah batas waktu, tidak bisa kami periksa gitu. Ya. Oke, back. Nah, di kantong tugas yang ketiga yaitu praktek membuat Quizizz presentasi. Nah, ini bebas ya, maksudnya presentasinya tidak ditentukan oleh kita harus tentang apa atau harus berapa slide. Yang penting Ibu sudah mencoba, Ibu Bapak mencoba membuat link presentasi. Coba satu diklik mungkin Pak. Ya. Nah, ini presentasi atau soal Pak? Ini masih soal, berarti Nah, bukan ya. ya. Nah, kita coba yang lain. Nah tuh Pak, kalau link presentasi di linknya itu ada tulisan presentation. Nah, ini betul. Nah, ini sudah betul ya. Ini presentasi ini. Ada presentasinya, ada juga soalnya. Nah, betul nih. Seperti ini Ibu Bapak contohnya. Nanti cara menautkannya sama dengan yang tadi, kliknya share.
tidak pilih yang start a live session atau assign homework, Ya. ya homework share. Nah yang itu Iya. share, copy link, Copy link. lalu tautkan simpan di tempat yang tadi kantong praktik 2. Kantong praktik 2 ya. Tuh. Oh yang 3 Ibu, membuat quizzes and Oh lesson. 3 ya betul 3. Iya. Nah ini. Ya, presentation ya. Nah, ada presentationnya. Nah, berarti ini yang Ya. Ibu Aan Nurlia ini masih quiz ya. Si quiz ya. Betul. Berarti harus diperbaiki. Nah, kita masuk ke selanjutnya Pak Dedi. Nah, di sini di RTL ya. RTL, kalau RTL itu kan filenya berupa Word ya, yang sudah ditautkan juga ya Pak Dedi ya. Nah, di Word ini nanti Ibu Bapak tinggal ketika diklik upload file RTL, tinggal mengupload, boleh bentuknya PDF, boleh bentuknya Word ya atau Google Doc. Nah, seperti itu Ibu Bapak, tapi ini sudah diisi nih ya contohnya. Nah, ini baru rencananya saja gitu ya, belum masuk ke dokumentasi kegiatan gitu dan lain-lain karena ini belum dilaksanakan seperti itu. Oh iya, Nah, ini Bu Saidati ya. file dokumennya di sini ya, disimpannya ya, file dokumen yang bisa di-downloadnya, klik di RTL dan Monev. Nah, lalu nanti di sini belangko kosongnya. Nah, di Download sini RTL. ada download RTL. Nanti Bapak Ibu silakan buat salinan dari file yang sudah kami siapkan seperti di belangko kosong. Ya, lanjut. Betul. Nah, itu Ibu Bapak. Jadi kami memberi waktu 2 minggu mungkin ya Pak ya untuk ini ya. Nah, karena kemarin ada yang ini kan Pak masukan katanya kelas 6 kemarin sedang riuh-riuhnya gitu ya. Jadi Ya, kalau betul. dalam waktu seminggu mungkin ini karena ini juga penilaian ya, guru-guru teh lagi memang riuh gitu. Ini mah ya kita coba dalam waktu 2 minggu ini mungkin Ibu Bapak, karena yang kemarin sebetulnya yang membuat kuis sama membuat presentasi itu sudah kita kerjakan di lapangan. Jadi Ibu Bapak tinggal mengupload link yang sudah kemarin dibuat di SMP 13 ataupun SMP 49 ya. Jadi nggak usah buat lagi dari awal gitu, yang kemarin aja praktek tinggal ditautkan linknya gitu. Nah kecuali yang ini, kalau RTL ini kan memang belum dikerjakan. Nah jadi yang RTL ini yang satu saja ini yang dikerjakan di rumah gitu. Insya Allah lah Bu ya, kalau di Kerejeh mah pasti beres gitu ya semalam. Saya juga sistem kebut semalam. Begitu Ibu dan Bapak. Nah ini kemarin memang Pak Kabit sudah koordinasi dengan kami gitu ya untuk tentunya harus ada RTL. Yang paling penting itu memang dari RTL itu nanti ke depannya adalah pengimbasan. Nah, adapun waktu pengimbasan pun kita nggak mesti harus 2 minggu ini gitu ya untuk pengimbasan, bisa 2 bulan waktunya juga tidak apa-apa. Bahkan begini kemarin Pak Kabit Pak kayaknya sih rata-rata di tahun ajaran baru, karena kan biasanya kalau tahun ajaran baru itu ada IHT ya, in-house training. IHT, betul. Nah, itu waktu yang tepat gitu. Jadi di awal sarankan saja ke kepala sekolah, Bu, saya ada tugas diseminasi yang kemarin kuisis. Terus kan ini juga guru PAI sedang ini juga ya, mungkin tuh materi IHT ada dari PAI, ada dari guru kelas, banyak. Terus ada dari kuisis juga. Jadi nanti waktunya bisa pas ketika IHT seperti itu. Mangga Ibu Bapak ngobrol dengan kepala sekolahnya masing-masing. Jadi di 2 bulan ke depan nanti atau ini asal komunikasi saja dengan kami gitu ya, nggak yang nanti, aduh gimana saya belum ini nanti ke sertifikatnya tidak turun gitu. Mangga gitu. Insya Allah sih kalau yang mengerjakan gitu ya, terus kemarin ikut pelatihan pasti nanti akan mendapatkan sertifikat seperti itu. Nah, ini perlu dijelaskan kembali Pak. Bu Sri, halo. Bu Sri, halo. Ini Silakan mungkin Ibu. yang akan menjelaskan RTL lebih lanjut Ibu Sri, mangga. Iya, Bu silakan Ibu. Halo, Assalamualaikum Ibu Sri. Ya boleh sedikit lah Pak, dibantu ya. Bu Sri Silakan kalau dibantu sudah Ibu. ada monitor ya masuk. Iya.
Baik, di sini, sudah ada guideline-nya ya. Jadi, bagaimana langkah-langkah dari RTL ini. Pertama, membangun percakapan awal. Jadi, apa sih yang akan Ibu Bapak lakukan di lapangan terkait dengan membangun percakapan awal? Siapa yang akan Ibu Bapak ajak berbicara ini terkait dengan pengimbasan gitu ya. Pertama mungkin pastinya ini seperti contoh ya, kepada kepala sekolah. Berarti kan langkah pertama Ibu akan ngobrol bersama kepala sekolah dan rekan guru tentunya, bahwasannya, "Bu, saya akan ada, pengimbasan, bagaimana, Ibu jelaskan kepada kepala sekolah. Berarti nah seperti ini sasarannya kepala sekolah, targetnya apa? Berarti menyampaikan ya seperti ini contohnya, tersampaikan informasi tentang puisis, terus tantangannya apa, solusinya bagaimana. Terus Pak, nah di sini juga membangun percakapan awal sudah ada poin-poinnya, siapa yang akan diajak, bicara, terus topiknya apa, nah terus akan seperti apa, terus melakukan asesmen diagnostik dan non diagnostik. Lanjut Pak ke bawah. Nah terus, poin selanjutnya menemukan pengikut pertama. Nah, cari rekan guru yang bersemangat dan bersedia turut menggerakkan komunitas pembelajaran puisis. Terus para pengikut pertama biasanya memiliki keresahan yang sama dengan Anda saat berkomitmen untuk turut menggerakkan komunitas puisis, memiliki kemauan belajar yang kuat atau sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada murid. Nah, langkah Ibu seperti apa? Contohnya di sini mengajak dan memotivasi seluruh guru. Nah, ini sudah betul ya. Terus sasarannya siapa? Nah, tantangannya seperti apa? Tidak semua guru ingin ikut bergabung, betul ya. Nah, jadi ini tuh sebetulnya yang terjadi di lapangan ya Ibu Bapak. Ini mah menghayal saja gitu ya, menghayal kira-kira kalau saya mau mengadakan pengimbasan, saya ngobrol dengan kepala sekolah, dengan guru apa tantangannya gitu. Iya. Lanjut, membangun percakapan bermakna. Nah, mulai diskusi dengan pemetaan masalah dan rencana solusi yang bisa dilakukan bersama. Ini izin ya yang punya ini punya peserta kan Pak ya? Iya, punya peserta Ya, Bu ya Yani. Bu izin Yani. betul. Izin Opo. ya Bu Yani untuk dijadikan Ini udah contoh. bagus. Ya, terus lakukan diskusi. Nah, yang dilakukannya melakukan diskusi bersama kepala sekolah, sudah betul. Sasarannya kepala sekolah dan guru. Tersusunnya pemetaan masalah, betul ya, membentuk komunitas kuisis di sekolah. Nah, tantangannya tidak terpetakannya beberapa masalah, kurangnya komitmen. Betul. Nah, contohnya seperti ini, Bu Bapak. Insya Allah mudah ya. Nah, karena sudah ada poin-poinnya nih di bawahnya. Membangun percakapan bermakna itu seperti apa? Mulai dengan diskusi, terus membuat kesepakatan dengan membentuk komunitas sebagai tempat berdiskusi. Bang apa ke bawah Pak? Lalu, nah sekarang di poin menyelenggarakan pertemuan, berarti ini poin pengimbasan, ya. Nah, sepakati jadwal dan durasi pertemuan agar anggota. Kalau di rencana saya menuliskan tanggal boleh Bu. Nah, sepakati jadwal dan durasi pertemuan rutin agar anggota berkomitmen menghadiri pertemuan baik dan dalam bentuk tatap muka ataupun dalam jaringan. Nah, rencana Ibu mau menyelenggarakan pertemuan ini seperti apa? Itu apakah akan diadakan workshop gitu ya di sekolahnya, seminar gitu ya di awal tahun saja, atau Ibu mau misalkan di sekolahnya ada kegiatan kayak KKG mingguan. Misalkan saya mah pengimbasannya mau dipecah menjadi beberapa minggu gitu ya, setiap hari Selasa misalnya atau setiap hari Jumat misalkan ya, ada sesi sharing session di sekolah, mangga gitu itu dikembalikan kepada Ibu dan Bapak seperti itu. Lanjut Pak. Nah, itu nanti poin-poinnya dibaca lagi saja ke bawahnya apa ya. Terus mendorong dan mendampingi anggota komunitas menerapkan hasil belajar. Berarti ini pendampingan ya, monitoring Ibu dan Bapak ketika melaksanakan pengimbasan itu akan seperti apa. Nah, seperti contohnya mendampingi guru menggunakan kuisis, karena pengalaman saya di lapangan ketika saya men-share gitu ya kuisis ke teman-teman di lapangan, tidak semuanya langsung bisa gitu, karena di negeri itu usianya beragam ya, ada yang senior gitu ya,
Maksud senior tuh kan udah 40 ke atas gitu ya, Ya. udah 50-an ke atas gitu, udah mau pensiun bahkan. Yang mereka itu butuh sekali bimbingan ya, satu persatu gitu ya, di teh kumaha neng, ieu teh kumaha neng. Nah, itu teh mungkin ya butuh perencanaan gitu ya. Apakah misalkan ibu akan mengajarkan, misalkan rencananya saya mah mau nanti siswa tutor sebaya gitu ya. Ketika nanti mengajarkan yang sudah pintar-pintar, yang masih muda-muda, nanti pendampingannya yang muda-muda ini mendampingi yang sudah senior-senior, misalkan kayak gitu. Jadi ibu bikin lagi komunitas di sekolah gitu ya, mungkin bisa kayak begitu juga. Nah, lanjut Pak. Poin selanjutnya mendokumentasikan dan membagikan hasil belajar. Nah, ini rencananya akan seperti apa gitu? Apakah di sini kan dokumentasikan hasil kegiatan komunitas, terus dokumentasi dalam bentuk tulisan, rekaman video. Apakah misalkan rencana Ibu akan mendokumentasikannya melalui YouTube misalkan ya, atau mendokumentasikannya melalui Google Drive atau Google Foto gitu ya, atau apa? Nanti tinggal ketika sudah terlaksana gitu ya, Ibu tinggal mencantumkan saja link-linknya itu gitu ya kepada kami gitu. Sudah simpelnya gitu ya, saya buat simpel gitu ya, ininya ya biar tidak rumit. Karena melihat tulisan-tulisan jadi liar ya pada dia jadi rumit. Kita simpelkan saja, mungkin Bu Sri, udah ada Bu Sri? Sudah masuk. Ada Bu Fitri juga sudah bergabung. Bu Fitri, Nah, Assalamualaikum. ya Bu Sri, betul Bu Sri seperti itu ya. Ini Bu dosen. Ya saya simpelkan seperti itu. Jadi memang dari mulai perencanaan sampai dengan pendokumentasian itu maksud dari RTL ini gitu ya. Jadi jangan dulu underestimate gitu ya. Maksudnya jangan dulu ngelihat itu teh meni banyak gitu ya, meni lieur, aduh kata-katanya gitu ya teoritis banget gitu ya, atau poin-poinnya banyak banget. Nah, seperti ini saja dibuat simpel, ini sudah betul ya yang Ibu Yani ini. Jadi perencanaannya sesimpel aja gitu. Nanti pada intinya mah kan ini tuh secara tertulisnya kegiatan RTL-nya itu sebetulnya yang utamanya mah adalah pengimbasan ibu bapak gitu di sekolah, itu kan yang utamanya pengimbasannya. Kalau ini mah hanya tulisannya saja gitu, hanya catatnya. Kalau ngajar mah RPP-nya teh ini gitu ya. Nah, nanti ketika action ibu ngajar itu adalah yang dinilai gitu, yang bukan dinilai ya, itu kalau di kami bukan penilaian cara ibu mengimbaskan, tapi apakah betul ibu sudah men-share gitu ilmu ini ke teman-teman ibu di sekolah, karena ini yang diharapkan oleh Bapak Kabid ya, oleh distrik gitu. Jadi kami perlu memonitor sejauh mana sih ini udah di pelatihan, udah dikasih kesempatan gitu ya untuk mengadakan pelatihan, apakah hanya sampai di situ saja atau ternyata memang guru-guru ini bisa loh gitu ya di sekolahnya jadi trainer gitu. Nah, bahkan ke depannya pun nanti kalau misalkan ada fitur-fitur baru dari Quizzes gitu ya, nanti kita juga akan mengundang Ibu Bapak, mungkin caranya bisa Zoom seperti ini. Ini ada fitur baru nih. Yuk kita kegiatan Zoom, kita belajar bareng lagi, nanti Ibu Bapak share lagi di sekolahnya gitu. Jadi kami punya tangan-tangan ya, tangan-tangan malaikat ya, di sekolah Ibu Bapak gitu ya, karena kami hanya di Bandung itu hanya berenam, tidak bisa menjangkau 272 sekolah sekota Bandung gitu ya tanpa bantuan Ibu Bapak gitu. Nah, adapun kalau misalkan Ibu Bapak di sekolah yang memang aduh saya kurang kurang pede nih gitu ya untuk menyampaikan, atau saya butuh bantuan atau apa, ya kami harus siap gitu ya untuk ikut turun, misalkan nanti kami silaturahim, asal dikomunikasikan saja dan waktu kaminya tepat gitu ya, sedang tidak ada jam ngajar, memang kosong, kami silaturahim ke sekolah Ibu Bapak, asal Ibu Bapaknya komunikasi, Ibu bisa nggak gitu untuk membantu mendampingi misalkan pengimbasan, karena pesertanya banyak. Kemarin saya dengar ada yang 70 orang katanya ya sekali pengimbasan, luar biasa itu ya. Nah, kalaupun misalnya Bu, aduh pengen ditemenin misalkan ya, kalau kitanya lagi luang waktunya, kalau kitanya bisa insya Allah gitu ya, mudah-mudahan. Nah, tapi kalau Ibu Bapak sudah nggak perlu gitu ya, nggak perlu ada pendampingan,
kita bisa sendirian, ya udah nggak apa-apa gitu, lebih baik, berarti sudah luar biasa ya, sangat percaya diri. Berarti kita berhasil gitu dalam mengadakan pelatihan gitu. Ya begitu ya Pak Dedi ya. Ada yang bertambahkan, Bu Fitri ada yang menambahkan? Kalau RTL pengimbasan saya sementara ke guru sejenjang saya supaya bisa dipraktekkan bareng dulu sama teman. Mangga Bu, boleh. Nanti di ini saja. Nah ini pengimbasan juga kan nggak hanya sekali Ibu Bapak ya. Maksudnya kalau misalnya tadi ini contohnya Ibu siapa tadi ya. Beliau mau mengimbaskan ke teman setingkatnya dulu. Misalkan kelas 4 ada 4A, B, C. Mau 3-an dulu ya boleh. Nanti Ibu jadi sambil nyantai nggak mesti resmi gitu ya. Resmi duduk di satu kelas semuanya satu sekolah Ibu imbaskan nggak apa-apa Bu, mau sedikitan dulu nanti ada waktu luang udah ajakin deh guru PAI misalnya sama guru PJOK boleh gitu atau terus guru kelas 1 nyicil gitu ya dan naon Bu, yang penting mah semuanya kenal gitu semuanya bisa gitu. Siap. Ya, siap. Ya begitu Ibu Bapak ya, jadi tidak kaku ya, tidak mesti harus mengadakan pelatihan kayak kami gitu. Mau bertanya nih bagaimana kalau di sekolahnya ada beberapa, gimana ntar ya. Sambil menjawab pertanyaan mungkin ya Pak Dedi ya. Mau bertanya bagaimana kalau di sekolah saya ada beberapa guru yang memang sudah pernah menggunakan kuisis, apakah harus ada pengimbasan lagi? Oke. Nah, kalau memang dia sudah bisa, ya kita tidak memaksakan juga ya Bu, tapi kalaupun kita beritahu saja apakah Ibu sudah mengenal semua fitur yang baru seperti mode kertas gitu ya. Kan nggak ada salahnya sebetulnya ketika kita sudah bisa belajar lagi ya, nggak ada salahnya, tapi ya Ibu tidak memaksakan peserta tersebut itu ya, atau Bu lamun teu ieu kayak kumaha anon bisa kieu gitu, enggak juga sih ya. Ya mangga pintar-pintar Ibu untuk komunikasi. Kalaupun beliau tidak mau itu karena sudah bisa gitu ya, ya nggak bisa dipaksakan juga gitu. Bu, saya masih kesulitan membuat presentasi interaktif pas mau kembali lihat yang tadi tekan tombol panah ke kiri malah hilang. Nah, untuk yang ini Bu materi presentasi mungkin Ibu bisa lihat di link kami ya, di website kami. Di situ ada video mempelajari di video pelatihan itu ada materi semua materi presentasi terutama yang di kelas 9 aplikasi lain seperti Teri di video pelatihan lengkap ada gitu. Untuk RTL batas akhir uploadnya kapan ya Bu? Saya sedang menunggu ditandatangani RTL-nya. Kebetulan kami selesai ya. Idealnya Ibu Bapak kita memberikan waktu 2 minggu ya setelah pelatihan karena kemarin kelas 6 sedang kelulusan juga, jadi kami toleransi di 2 minggu, mangga Ibu Bapak yang mau menunggu tadi tanda tangan kepala sekolah katanya mangga. Untuk pengimbasan apakah, dikirimkan juga atau buat kita saja nanti melakukan pengimbasan, dikirim apanya Bu? Oh bukti dokumentasinya. Nanti pas saya ada lupa. Oh boleh Bu, kalau lupa boleh bertanya. Baik, itu mengenai RTL ya, terus uploadnya kemana? Katanya ada uploadnya di bagian tugas ya, di tugas ada kantong praktek 1, kantong praktek 2, kantong praktek 3, yang di bawahnya ada upload RTL. Nah, kalau sudah beres, katanya Pak Dedi, nih kalau sudah melakukan pengimbasan, apakah harus laporan lagi Pak Dedi? Monitor Pak Dedi. Nah, sekarang kita akan praktekkan ya, kemana harus laporan kalau sudah melakukan pengimbasan. Pak Dedi, monitor dibuka yang school trainer, Pak.
Monitor Pak Dedi. Oke. Halo, Ya, yang school halo. trainer Pak. Kita jelasin Oh, yang school trainer. oke, yang soul trainer. Berarti kita masuk ke website quizisnya langsung ya. Ya. Nah, jadi kalau Ibu Bapak sudah pengimbasan, nanti hubungannya akan dengan kuisis ya. Nah, ini sudah disematkan di website kami. Nah, dibuka websitenya, terus di situ masih buka sama tugas ya. Nah, itu kan udah tugas tuh yang tadi ya, udah selesai. Sekarang ini yang Oh, berhubungan dengan yang di website Ibu ya. Sebentar, sebentar. ya Pak, yang itu loh, yang super trainer, school trainer. Oke, yang bawah ya, yang ini ya. Ya, Ya. udah, sip. Mau dijelaskan Pak Dedi atau bagaimana? Bu Fitri aja deh. Saya lagi batuk. Halo Bu Bu Fit. Fitri, monitor mau menjelaskan Bu Fitri? Ya, Ya udah deh, sama saya bagian aja. saya lagi. Oh, boleh nanti saya bantu Pak. Sok. Ya, ya. Bapak Ibu, ini calon school trainer, ini langkah 3 di 13 sudah kita lakukan. Di 49 sudah dilakukan belum? Belum Pak, Yang kemarin waktunya belum cukup. mendapatkan sertifikat Quizzes Game Changer. Sudah dapat belum? Belum Oh, Pak. belum. Ya, kami di 13 sudah. Jadi Bapak Ibu yang ada di 49 ya, tugas Bapak Ibu adalah setelah menyelesaikan RTL ya, adalah poin nomor 3, yaitu mengerjakan dan lulus Game Changer. Jadi kalau kita klik linknya, Bapak Ibu akan diarahkan ke website official quizzes untuk mengerjakan quizzes Game Changer. Saya tidak akan mengerjakan, ini seluruhnya adalah surprise buat Bapak Ibu sekalian ya. Soalnya tentang apa? Ya tentang quizzes tentunya. Jadi silakan Bapak Ibu selesai dan nanti di akhir Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat quizzes Game Changer yang langsung dari pusatnya ya. Oke, yang 13 sudah pada punya Ibu, alhamdulillah. Ya gak semua, tapi kita harapkan seluruhnya ya Ya, mengerjakan. Pak Dedi Iya Ibu. punya yang itu nggak yang saya share di grup yang info pelatihan itu yang kotak yang buat sertifikat Kotak yang buat sertifikat. itu yang ada kolom info pelatihan, terus tanggal pelatihan, ada di WhatsApp, Eh, di WhatsApp, WhatsApp. Oh, oke, sebentar ya. di WhatsApp grup itu ada kan saya nge-share yang ada info pelatihan. Nah, info pelatihan itu diisinya apa? Yang dari Mas Oh, Vivi itu. iya, Ya, betul. Yang di-sharekan kemarin ya. ya Iya, betul. kita jadi untuk mengisi sertifikat Game Changer, kita harus memasukkan info pelatihan, kemudian memasukkan trainernya siapa gitu. Iya. Kita buatkan aja Ibu ya listnya ya yang official di website supaya nanti bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian di sini. Jadi setelahnya Bapak Ibu nanti akan mendapatkan pertanyaan kapan pelatihannya, berarti kan kemarin ya di tanggal 5, 6, 7. Kemudian info pelatihannya nanti kita share kembali ya di website dan di grup. Dan trainernya siapa? Nah, trainernya kami sudah bagikan kepada Bapak Ibu di website kami di pembagian kelas. Nah, jadi syarat pertama Bapak Ibu tuh adalah lulus Game Changer. Ya, selamat pada Bapak Ibu yang sudah mendapatkannya. Oke, setelah mendapatkan Game Changer, nanti yang langkah keempat, calon school trainer melakukan pengimbasan. Nah, memberikan materi, wajib dokumentasi jadi harus difoto Bapak Ibu ya. Nah, difoto atau video juga kami persilakan. Kemudian membagikan link presentasi kepada peserta pengimbasan melalui link. Nah, yang ini ya. Nah, membagikan link presentasi kepada peserta pengimbasan. Berapa orang? Tadi sudah ada yang menjawab. Siapa ya? 5 orang. Betul. Jadi Bapak Ibu tidak usah beratus-ratus orang ya. 5 orang saja yang ada di sekolah masing-masing. Kita klik linknya.
Bitly jadi trainer Quizzes. Nah, Bapak Ibu nanti akan diarahkan ke website Quizzes Super Trainer. Nah, mohon bantuannya Bu Sayyidati kalau ada yang terlewatkan ya. Ya. Nah, pertama Bapak Ibu ready to be a super trainer. Nah, kita siap ya. Train teacher, latih guru, dapatkan hadiah, dan jadilah pemimpin komunitas. Kita enroll now. Kemudian Bapak Ibu nanti diarahkan ke website awal kita sebetulnya ya. Website awal kita. Nah, di sini kita diperlihatkan dulu kita sebagai teacher atau student. Nah, di sini ini teacher ya. Bapak Ibu kemarin ada yang student juga akunnya. Jadi hati-hati ketika Bapak Ibu akan melakukan pengimbasan. Pastikan akun Bapak Ibu adalah teacher ya. Caranya ya tadi kita klik di enroll, nanti dimasukkan dulu, diarahkan dulu ke sini ya. Apabila Bapak Ibu sebagai teacher, maka Bapak Ibu akan dapat lisensi untuk mengikuti super trainer program di pojok kanan tengah ya. Nah, yang ini ya. Lalu kita klik super trainer programnya. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu yang ketinggalan, nanti ada rekamannya ya. Jadi kami akan upload langsung. Kalau ketinggalan nanti bisa mempelajari kembali. Oke. Lalu di sini ada tahapannya. 1, 2. Nah, di sini ada participant list ya. Di sini ada trainer level. Jadi Bapak Ibu, untuk menjadi seorang school trainer, pertama Bapak Ibu kerjakan dulu ini, start lesson ya. Klik start lesson. Nah, di sini Bapak Ibu akan mengerjakan lagi. Dan ini bukan kuis ya. Ini adalah presentasi tentang kuisis, tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Bapak Ibu hanya harus meliterasi, membaca dengan baik ya. Apa saja syarat untuk menjadi seorang school trainer, keuntungannya, benefitnya ya. Seperti apa. Jadi silakan start, kemudian nanti Bapak Ibu, saya tidak akan lakukan ya. Mangga Bapak Ibu yang melakukannya. Oke, Bu Dian, terima kasih. Saya ini dulu ya. Kemudian oke, start Bapak Ibu ya, nanti sama-sama Bapak Ibu, bukan kuis. Kalau sudah di start, nah ini yang kedua, training lesson, sesi trainingnya. Bapak Ibu harus, saya bersihin dulu ya, saya bantu bersihin supaya enggak menghalangi pemandangan Bapak Ibu. Nah, yang kedua Bapak Ibu mengundang guru untuk bergabung dengan pelatihan kita. Jadi kalau Bapak Ibu sedang ngumpulin 5 orang nih, nah ajak gabung mereka. Caranya dengan klik invite teacher. Nah, di sini masukkan email teman Bapak Ibu yang diajak untuk bergabung misalnya. Nah, kalau salah dia akan ini ya, akan keluar. Misalnya seperti ini. Nah, kalau betul emailnya maka dia akan berwarna ungu. Lalu berapa orang nih emailnya? 5 ya, berarti tambahin lagi emailnya sampai 5 orang. Lalu klik share ya, Nah, ketika diklik share, Bapak Ibu nanti kita ada sesi pertanyaan ya, jadi silakan kalau misalnya ada yang belum paham. Ketika klik share, nanti Bapak Ibu perintahkan rekan-rekan Bapak Ibu untuk mengecek emailnya, karena di sana nanti akan ada email undangan ya untuk mengikuti pelatihan kita ya di sekolah masing-masing gitu. Atau bisa juga dengan memberikan link di WhatsApp. Jadi Bapak Ibu klik copy link dan bagikan ke WhatsApp ya. Bagikan ke WhatsApp. Nah, contohnya seperti inilah. Oke, Bapak Ibu ada yang mau coba bergabung dengan saya nih. Bapak Ibu coba ada yang klik link yang saya bagikan kepada Bapak Ibu di chat Zoom. Ya, invite teacher. Nah, lalu kita klik view lesson. Nah, ini adalah lesson pelajaran ya, sama seperti yang di poin 1 di atas ya. Ini
materi yang akan kita jelaskan kepada para peserta kita ya tentang kuisis. Nah, seperti yang sudah kita terima dari Mbak Alin dan Bu Yulvia ya. Nah, ini kita jelaskan kembali ya kepada peserta kita. Tentunya dengan mode presentasi ya yang tadi. Jadi Bapak Ibu kalau memakai tidak harus memakai proyektor ya. Jadi Bapak Ibu terhubung dengan internet saja, layar Bapak Ibu, layar kita sebagai trainer itu akan terlihat kan oleh para peserta kita ya dalam waktu yang sama. Nah, jadi ini presentasi aja. Oke, sudah. Nah, jadi ini invite teacher untuk melihat presentasi kita. Jadi Bapak Ibu nggak usah buat presentasi ya, sudah disediakan sama kuisis. Gitu. Ini ceritanya presentasi awal tentunya ya. Jadi bukan presentasi yang intinya gitu. Lalu, nah di sini nih Bapak Ibu, kita mengundang 5 orang. Jadi di sini mengundang 5 orang, di sini juga undang 5 orang gitu. Nah kita undang di sini. Ketikan emailnya @gmail.com atau seperti tadi Bapak Ibu juga bisa klik copy link ya. Klik copy link. Nah saya klik linknya. Lalu kirimkan ke WhatsApp atau media lain ya yang Bapak Ibu inginkan. Boleh coba 1 orang tuh. Saya kirim di chat Zoom. Bu dari Pak Wawa sepertinya. Apakah bisa lebih dari 5 orang? Bu Saidati boleh minta tolong. Iya, Pak. Apakah bisa lebih dari 5 orang pelatihannya? Bisa banget, Pak. Itu kan di bawah tuh ada kelipatan. Coba Pak di bawah, Pak. Wow, nah, Di bawahnya ya, lagi. nah ini nih. Ya, iya, Bu Saidati ini sudah ada yang bergabung nih. Bu Ani Hanisah dan Bu Eneng Ernawati. Nah, jadi tadi kan nggak ada ini kan ya. Jadi ketika kita membagikan linknya dan peserta kita mengklik ya linknya, mereka akan masuk ke Ya, kuis dan betul. mengerjakan. Dan di sini ada statusnya nih, pending karena sedang mengerjakan. Bu Ani sama Bu Neng sedang mengerjakan nih. Kalau sudah selesai nanti approve atau finish lah ya. Saya kurang tahu nih di sini. Oke, Bu Saidati silakan yang bawah nih kita jelasin. Ya, betul-betul. Jadi, Ibu Bapak, boleh nggak lebih dari 5 orang? Boleh banget kan ini lebih banyak efeknya ya, lebih banyak manfaatnya buat orang banyak, ya lebih bagus gitu. Nah, dan kuisis itu memberikan benefit ya, memberikan apresiasi lah ya kepada guru-guru. Jika mengimbaskannya itu 5 orang, nah maka di sini nih, itu kan statusnya train 5 teachers to unlock. Nah, maka kalau Ibu sudah melatih 5 orang, maka yang level super trainer level 1 ini nanti akan berubah warnanya ya, jadi dari tadinya unlock jadi kebuka. Nah, maka Ibu akan mendapatkan akun super selama 3 bulan. Itu di bawahnya tuh 3 months free super. Dapat 1 Wah, sertifikat school trainer sama dapat akun supernya 3 bulan gitu. Nah, oh, oh. terus kalau Ibu melatih kelipatannya 10 orang. Nah, maka Ibu mendapatkannya 3 tambah 3 jadi 6 bulan gitu. Nah, yang super trainer level 2-nya itu nanti akan unlock ya, akan kebuka gitu. Nah, terus ke pinggir lagi Pak, coba Pak. Nah, selanjutnya di level 3 melatih 20 orang berarti dapat 6 bulan. Begitupun kelipatannya kalau misalkan jadi Wah, 6 jadi tambah 6 terus tadi jadi menerus. 1 tahun. Jadi 1 tahun Pak, tadi 6 tambah 6 jadi 1 tahun gitu. Jadi 20 tambah 10 tambah 5 20 35. Berarti 35 orang itu akun supernya berarti 1 tahun gitu. Dan selain itu Ibu dan Bapak berkesempatan menjadi super trainer seperti kami gitu. Kan kemarin mungkin di 13 juga sudah dikasih tahu ya untuk yang referral ya Pak Dedi sudah Iya, diberi informasi.
Nah, sebetulnya kita juga bisa mendapatkan akun super itu melalui metode referral, mengimbaskan kepada satu orang teman, nanti satu orang teman itu memainkan kuis, yang punya kita sudah bisa super. Nah, nanti kayak begitu seterusnya. Tapi kalau caranya seperti itu tidak terdata di kuisisnya. Jadi nanti kan yang di atas tuh ya, yang Miss Ani, kalau kita sudah melatih Miss Ani dan Miss Eneng ini sudah menyelenggarakan satu kuis, maka statusnya bukan pending, tapi sukses kalau nggak salah ya. Jadi hijau aja pokoknya. Nah, berarti kalau udah hijau, Ibu udah kehitung nih. Oh, udah 5. Oh, ini udah melatih 50 orang. Berarti akun kuisisnya bisa jadi kalau 60 orang bisa jadi 2 tahun gitu. Nah, dan Ibu mungkin karena ini sudah melatihnya banyak nih ya, maka ibu-ibu bapak sudah bisa jadi trainer ya seperti kami gitu. Itu benefitnya terdata. Kalau Ibu cuma saya mah males pengimbasan mau referral aja, ya itu tidak akan terdata di kami gitu. Ya, tidak akan mendapatkan kalau tadi satu orang Pak udah nih. ya agak ribet juga gitu ya. Dan kalau referral itu kan harus akunnya baru terus gitu si orangnya. Itu harus membuat akun lagi kan kalau Bu udah di sekolah saya udah bikin akun semua gitu ya. Itu juga kan agak ribet gitu. Gimana Pak? Oh iya Ibu, betul. Setiap kali kita naik level, nanti akan membuka banyak kesempatan ya untuk bergabung dengan super trainer di mana banyak informasi tentang kuisis berlangsung. Bahkan ada event internasionalnya ya Ibu ya. Betul Pak. Jadi apa sih keuntungan gitu ya? Kan ketika kalau kami dulu jadi super trainer itu dites dulu ya. Dites dulu baru melakukan pengimbasan. Kalau Ibu Bapak ini sekarang dibalik metodenya, pengimbasan dulu, udah nanti performanya bagus di pengimbasan, udah langsung jadi super trainer gitu. Gak usah nanti pas udah dilantik tidak usah lagi pengimbasan gitu ya. Itu mah udah sifatnya pelatihannya gimana Ibu Bapak gitu. Nah, kalau kami dulu dites dulu gitu ya, ngisi dulu, baru nanti selalu ada pelatihan berapa banyak gitu ya. Nah, ini kalau menurut kami ini udah enak banget gitu ya sistemnya gitu. Nah, apa kelebihannya kalau menjadi trainer seperti kami kita akan mendapatkan informasi lebih cepat ketika ada perubahan, karena kuisis itu kan selalu perubahannya cepat banget ya, perubahan fitur. Jadi kemarin nggak ada mode kertas, ada mode kertas. Sekarang ada lagi mastery. Nah, yang mastery itu baru. Ya nanti mungkin akan ada lagi apa. Nah, super trainer itu dapat informasi duluan. Selalu yang mereka sedang mereka sedang rencanakan, kita udah tahu duluan gitu ya, belum di launching, super trainer udah tahu duluan, oh nanti akan ada ini. Kita akan jadi apa sih Pak? Jadi laboratorium percobaannya gitu ya. Seperti itu, Ibu Bapak. Nah, jadi intinya kan ini sambil menyelam, minum air ya, maksudnya sambil melaksanakan tugas dari Disdik, sambil juga kita mendapatkan akun super kan itu luar biasa gitu ya. Jadi nanti Ibu Bapak mengadakan pengimbasan, misalkan di sekolahnya ada 20 guru. Nah, berarti nanti 20 guru itu caranya diundang seperti yang tadi Pak Dedi sampaikan, diundang akun kuisisnya. Nah, sudah nanti kalau sudah diundang mah tinggal Ibu Bapak guru itu menyelenggarakan satu kuis, nanti dia akan berubah jadi hijau dan Ibu Bapak nanti sudah berkesempatan mendapatkan akun super. Seperti itu, Ibu dan Bapak. Ya, Pak Dedi. Lanjut, Iya Pak. betul. Jadi untuk mendapatkan semua keuntungan ini kita tidak harus mengeluarkan biaya ya terlalu besar Bapak Ibu. Karena memang kuisis saat ini tidak membuat harga tertentu ya. Tapi apabila diinginkan juga Bapak Ibu bisa membelinya ya. Jadi ada bagian Betul. gratisnya, ada bagian yang memang untuk benefitnya, untuk bisnisnya gitu. Tapi yang jelas Bapak Ibu untuk masuk ke dunia pendidikan, kuisis ini sudah selalu mengembangkan fitur-fitur baru ya ke depannya.
justru kita juga bisa merequest tuh ya apa yang misalnya diinginkan. Ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan baru yang Ya, baik, kita sebelumnya jawab tidak aja mungkin ada. Pak ya satu-satu ya. Ya, yang sebelumnya nggak ada Ibu ya, tiba-tiba karena ada Ada. saran dari guru ya kita pergunakan tuh ya, kita dibuatkan oleh kuisisnya. Ya, Ya, baik. Selanjutnya Bu Fitri, halo. Bu Sri, halo. masih riuh kayaknya Pak. Baik, kita jawab dulu aja mungkin ya pertanyaan Pak ya sebelum banyak pertanyaannya nih. Boleh nggak kita Boleh jawab sambil satu-satu jawab ya? pertanyaan? Ya. Oke, Ibu maaf, silakan. di sekolah saya jika sudah workshop semua harus mendiseminasikan hasil workshopnya. Jika saya, udah nih. Hasil kuisisnya yang buatan sendiri atau pakai fitur yang sudah ada di tampilan kuisisnya? Pak Dedi, hasil kuisisnya yang buatan sendiri. Oh, yang tadi ditampilkan sama Pak Dedi itu bisa dijadikan itu bisa jadi bahan tampilan ya. Terus kalaupun misalkan ibu mau pakai yang punya sendiri juga tidak apa-apa. Kalau ibu sudah punya, sudah ada, ataupun ibu mau praktek langsung kan sebenarnya kuisis itu bisa praktek langsung ya. Kebanyakan kan praktek langsung. Kalau ibu udah punya, misalkan ada, ibu dapat gitu ya, mangga. Atau kamu mau pakai yang seperti yang tadi pada ditampilkan, itu sudah lebih enak gitu ya, udah dari kuisisnya langsung. Kemarin waktu di SMP 49 ada email SND yang bisa digunakan untuk seluruh peserta untuk mencoba menggunakan tipe soal. Di sekolah saya insya Allah sebagian besar sudah memiliki akun kuisis, tapi akunnya ada yang basic, ada yang super. Apakah bisa menggunakan email saya untuk peserta yang belum memiliki akun super? Ini Pak Bocor Pak. Oke. Halo Ibu Saidati. Ya lanjut Pak. Ya. Ya, jadi Ibu Bapak, kalau kemarin itu waktu di 49 kan sama di 13 juga karena kita mengadakan pelatihan besar, jadi kami itu diberikan fasilitas untuk peserta menggunakan akun super. Nah, itu dari kuisisnya. Ketika kita melaksanakan di lapangan, mohon maaf gitu Ibu Bapak ya, kita belum bisa memberikan akun dummy namanya ya, akun dummy dari kuisisnya. Jadi Ibu bisa misalkan memperlihatkan akun super. Kalau Ibu misalkan udah punya akun super dengan mereferalkan kepada teman yang lain gitu ya. Nanti akun Ibu kan jadi super. Nah, sebelum disuperkan lagi sama kuisis, baru 1 bulan nih. Terus Ibu mau menampilkan nih dengan akun Ibu yang super, itu tidak apa-apa. Tapi peserta Ibu belum bisa menggunakan akun supernya. Atau kalau peserta Ibu mau punya super sama dengan Ibu, ajarkan saja yang referral. Ya, yang referral gitu, biar mereka juga dapat super 1 bulan gitu. Betul ya Pak Dedi ya? Gitu Pak Dedi? Iya, betul. Dan sudah pada berhasil Ibu. Kalau belum berhasil kita diskusikan ya Nanti ya, gimana. hari ini mungkin nanti Pak Dedi akan membantu mempraktekkan ya bagaimana caranya mendapatkan akun referral. Gitu. Terus saya sertifikat salah ngisi pelatihan bagaimana? Nah, kemarin saya sudah tanyakan, katanya kalau yang salah mengisi info itu tidak bisa diedit di sananya. Solusinya Ibu mengisi lagi, boleh pakai akun yang sama katanya gitu. Jadi Ibu mengisi ulang dan pakai akun yang sama. Saatnya kapan menjadi super trainer? Jika Ibu sudah melatih, tadi berapa Pak? 35 ya? Iya, 35. Dan mungkin nanti akan dibuka dulu. Jadi nanti ketika mungkin ini sudah ada nih kandidatnya. Nanti menunggu pembukaan biasanya setahun sekali. Ini kan 2023, berarti nanti di 2024 itu ada lagi pendataan ya, pendaftaran dan pendataan seperti itu. Ya. Terus apakah email yang digunakan untuk belajar ID bisa banget Ibu Bapak ya. Malah disarankan kalau punya akun belajar ID bisa pakai belajar ID. Jadi tugas yang benar-benar harus diisi yang 4 kantung dan game changer kan itu saja untuk mendapatkan sertifikatnya. Ya, jadi kalau untuk mendapatkan sertifikat dinas ya Pak Dedi, Ya. tugas sampai RTL ya? Ya, RTL syaratnya. Ya, sampai RTL. Nah, yang ini itu yang itu juga harus dikerjakan untuk mendapatkan sertifikat dan akun super dari kuisis.
Dan itu memang wajib dikerjakan juga, Ibu Bapak ya, yang ini juga wajib dikerjakan. Kenapa? Karena itu juga berkaitan dengan pendataan kami dan pendataan Ibu Bapak di kuisis. Maksudnya kami itu sudah mengisi pelatihannya dengan peserta berapa banyak. Tidak akan terdata di kuisis kalau Ibu Bapak tidak mengisi game changer gitu. Dengan Ibu Bapak mengisi game changer itu, maka juga itu membantu kami itu ya para trainer ini untuk pendataan nih sudah berapa banyak peserta yang dilatih di Kota Bandung itu gitu. Jadi nanti terdata di Jakarta sudah sekian guru nih yang sudah pelatihan. Di Bandung sekian guru gitu. Begitu ya. Iya. Minum dulu Ibu, minum dulu. Lanjut Pak. Iya. Kita baca dulu pertanyaan ya. Atau mau ada yang langsung bertanya, silakan Bapak Ibu boleh raise hand. Boleh dinyalakan mikrofonnya. Ya, sudah. Kapan sertifikat dari dinas turun? Dan kapan turunnya? Nah, iya, sertifikat tergantung dari kita Bapak Ibu ya. Apabila sudah menyelesaikan tugas-tugasnya, maka sertifikat langsung akan ditandatangan ya oleh Pak Kadis, karena kami sudah mempersiapkan ya dari kemarin juga. Untuk itu, mari kita sama-sama ya berlomba ya, mencoba itu ya untuk mengeksplorasi kuisis dan mencoba untuk melatihkannya. Dari sekarang juga Bapak Ibu bisa ngobrol-ngobrol ya sama teman-teman yang ada di sekolah, atau Bapak Ibu juga bisa ngajak-ngajak teman-teman yang di luar sekolah nih, yang guru penggerak atau guru yang banyak komunitasnya ya, komunitasnya di WA nih, boleh satu sama lain untuk mengundang ikut pelatihan. Gimana kalau luring, boleh nggak Bu Sayyidati? Kalau pelatihannya luring, boleh nggak? Ya boleh banget atau Ibu Bapak. Luring, daring. Online. Boleh daring, boleh luring. Iya. Itu mah hanya metode saja ya. Yang penting mah kan ilmunya tersampaikan. Iya. Yang penting peserta. Nah nanti kan tadi itu belum selesai ya Pak Dedi. Setelah peserta juga kan ngisi game changer ya kalau udah selesai. Oh tadi belum selesai itu penjelasannya, bentar ya. Ya silakan. Ibu mau jika kita pengimbasan kita bagikan linknya ke peserta pengimbasan. Ya betul. Yang tadi itu yang dijelaskan Pak Dedi, dibagikan linknya ke peserta. Nanti mungkin bisa diulang ya videonya ya. Ibu untuk RTL di print tanda tangan kepala sekolah. Betul, scan upload, betul. Kalau saya tugas kantung 2 dan 3 link di PR kan gimana Pak? Tidak dibagikan, harus diperbaiki lagi ya. Kalau di sananya, kalau di Ibu cek, kan peserta bisa ngecek ya Pak ya? Sudah kita checklist atau belum Pak Dedi? Bisa ngecek kan? Gimana Ibu? Kalau peserta sudah ngisi tugas, terus sama kita di checklist, peserta bisa lihat? Bisa melihat, Bapak Ibu bisa melihat tugas yang sudah kami periksa di halaman tugas. Saya masih share screen nggak nih? Atau enggak? Atau hilang? Masih. Share screen saya betul ya? Nah, Bapak Ibu silakan boleh mengecek di sini ya, di halaman tugas. Di sini direkap di kantung praktik ya, dari mulai 1, 2, 3. Untuk RTL belum kami masukkan ke sini ya, nanti ada di sini juga RTL-nya. Jadi Bapak Ibu yang sudah kami periksa itu nanti akan berwarna kuning nih. Bu Resik sudah periksa, nah ini saya belum nih ya. Bu Siti Nuryani belum diperiksa karena mungkin ada yang kesalahan. Nah, jadi yang baru masuk, nah kami tiap hari akan memeriksa ya. Jadi nanti ya, sama trainernya diklik, silakan diperiksa. Dan mohon bantuannya Bapak Ibu, tolong hubungi trainer masing-masing, gak semua ke saya. Jadi kalau Bapak Ibu trainernya Bu Sayyidati, ya silakan
ke Bu Saidati, karena yang akan memeriksa itu adalah Bu Saidati ya, bukan saya gitu. Jadi silakan Bapak Ibu, kalau yang merah-merah seperti ini tapi sudah mengirimkan ya akun ini, padahal tugas pertama tuh gampang banget ya. Nah, ini akun. Tolong secepatnya lah Bapak Ibu ya, akun, tinggal isi akun aja. Kami nggak bisa mendata Bapak Ibu apabila tidak ada akun kuisisnya ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, kalau ada tanda kuning berarti sudah selesai dan akan menjadi indikator Bapak Ibu mendapatkan sertifikat tentunya. Ya, lanjut Ibu Saidati. Ya. Pertanyaan tadi berarti kalau misalkan Ibu yang di sininya sudah warna kuning berarti sudah diperiksa, berarti tidak apa-apa, tidak usah mengubah link PR tadi ya. Bapak sudah mengupload, misalkan linknya link PR, bukan link share kayak tadi, tapi sudah diperiksa sama kami, berarti itu tidak apa-apa, tidak diganti. Tapi kalau misalkan belum diperiksa, mau diganti masih bisa. Karena ini kan sifatnya spreadsheet ya, jadi Bapak masih bisa mengedit itu. Karena kenapa enggak yang PR? Karena kalau PR itu kan berbatas waktu ya, Ibu Bapak. Kalau yang akun basic itu kan hanya 14 hari. Nanti kalau misalnya kami memeriksanya, misalkan baru sempatnya pas hari ke-15 misalkan ya, tiba-tiba udah nggak ada kan juga jadi bingung gitu ya, nanti harus gimana gitu meriksanya. Kalau yang bagikan itu kan dia tidak berbatas waktu, seperti itu. Nah, punten SDN Banjarsari belum ada namanya. Hah? Banjarsari. Maksudnya gimana nih Ibu Bapak? Assalamualaikum Bu Aina. Bu Aina ada. Punten 113 Banjarsari belum ada namanya. Ya Bu, saya. Oh iya ya. Di itunya di link data studionya belum ada namanya ya? Iya, belum ada Bu. Oh, Pak Dedi belum ada namanya, Pak Dedi. Bisa disematkan mungkin Pak, namanya Bu Aina Dwi Nurbaiti, guru kelas 4 di SD Banjarsari. Ya betul Bu, belum ada namanya. Saya screenshot dulu ya. Ya. Ya, makasih Bu, tadi dimasukin ya untuk Oke, datanya Pak Dedi. Pertanyaan kedua, kita kan sudah membuat akun super, ternyata akun supernya sudah habis. Di sini. Oh. Apakah masih bisa dibagikan ke peserta? Pertanyaan, ternyata akun supernya sudah habis. Apakah gimana maksudnya nih? Kita kan sudah membuat akun super, ternyata akun supernya sudah habis. Apakah masih bisa dibagikan ke peserta? Akun super yang mana? Kalau yang dummy udah nggak bisa. Kalau akun super Ibu Bapak ya bisa dipakai, gitu ya. Tapi nggak bisa dipakai untuk bersama-sama dengan peserta, itu tidak bisa. Gitu, nggak kayak yang kemarin ya, yang dari Quizzes. Ketika di langkah 4 langsung tekan enroll langsung atau harus login dulu? Enroll langsung ya Pak Dedi ya? Ya, Enroll itu langsung. langsung menuju ke akun. Apa urgensi basic trainer dan super trainer? Mangga Pak Dedi. Ya, akun basic ini dimiliki oleh guru basic yang trainer dan super trainer. Ya. Ya, akun basic ini jadi guru yang mempergunakan akun super ya. Akun Quizzes ya. Jadi siapa saja guru itu bisa mempergunakan akun basic, tapi terbatas. Ada pertanyaan-pertanyaan yang dibatasi penggunaannya seperti kemarin kan. Nah, apa untungnya menjadi super? Untungnya adalah fitur-fitur pertanyaan yang tidak ada di basic, nah itu terbuka. Jadi pertanyaan yang hot ya, yang high order thinking skill seperti multiple respon, kemudian menjodohkan, kemudian fungsi matematik dan lain-lain, itu nanti drag and drop, itu nanti keluar kalau di super. Jadi ini hot daripada lots ya, lots lower order thinking skill. Hanya mempersilahkan muridnya untuk mengerjakan multiple choice saja gitu. Jadi kan tidak ada fungsi berpikirnya. Kalau dengan super, Bapak Ibu akan mendapatkan banyak sekali keuntungan. Betul. Dan mungkin di presentasi juga ya tidak bisa kita teleportasi presentasi lain. Jadi kalau misalkan akun basic, kita bikin presentasi hanya bisa bikin saja
tidak bisa kita teleport dari yang lainnya. Kalau Iya. yang bukan super ya. Kan kalau kita kan pengen cepet-cepet nih mau ngajar nih nggak punya bahan presentasi. Kalau kita akun super kita bisa cari aja punya orang sama kita diedit gitu ya. Itu bisa. Tapi kalau basic itu nggak bisa. Gitu. Pak balik lagi ke yang tadi Pak yang penjelasan school trainer. Oke, di tugas ya. Diingat-ingat Bapak Ibu ya, untuk penjelasan tentang super trainer itu seluruhnya kita simpan di tugas. Kita sudah sampai poin 4. Poin 4. Oh, Ibu 5. Neneng mau nanya, tapi nanti dulu ya kita jelasin dulu Pak. Lanjut Oke, Pak. Yang silakan. ini, Pak. Oh sama Oke. saya. Oh Bapak sok. Bapak Ibu, kalau peserta Bapak Ibu yang 5 orang itu sudah masuk ke halaman yang tadi ya, halaman enroll dan sudah mengerjakan kuis ya bersama dengan Bapak Ibu sekalian, maka di sana Bapak Ibu harus memberikan pendalaman seperti yang kita lakukan di pelatihan kemarin ya, di 13 sama 49 sorry. Jadi silakan lakukan pendalaman seperti membuat presentasi, ekspor presentasi dari Google Slide, dari Micro PowerPoint ya. Nah, itu pendalaman yang kita lakukan sehingga beraneka macam ya yang bisa kita jelaskan kepada para peserta kita gitu. Termasuk kuisisnya juga Bapak Ibu bisa memberikan pendalaman tentang soal-soal yang hot seperti tadi ya. Nah, kami mempunyai panduannya ya, dan Bapak Ibu juga bisa mengaksesnya itu ya. Aksesnya di mana? Untuk materi pelatihan kuisis. Kita harus login dulu. Masih ingat Bapak Ibu login kuisisnya? Login websitenya? Kuisis Disdik misalnya 13 untuk yang di 13 ya. Sorry, bukan Disdik, tapi SMP ya, kuisis SMP 13 dan passwordnya Disdik 13. Untuk yang 49 berarti angka 13-nya ganti dengan 49. Kurikulumnya seluruhnya ada di sini Bapak Ibu. Nah, ya ada di kuisis guidebook ya. Kuisis guidebook. Jadi klik di sini. Nah, Bapak Ibu akan mendapatkan presentasi untuk melengkapi pelatihan Bapak Ibu di sekolah masing-masing ya. Nah, ini untuk IKM, ini fitur barunya. Nah, kemudian pedomannya ya dan guidebooknya Bapak Ibu ini. Seluruh materi kuisis ada di sini ya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin langsung saja menjelaskannya dari sini, kami persilahkan. Jadi nggak loncat-loncat, tapi membutuhkan waktu yang lama tentunya. Artinya Bapak Ibu harus mengukur berapa jam, berapa hari pelatihan Bapak Ibu berlangsung. Apabila hanya 2 hari berdurasi 2 jam misalnya, artinya kita harus merangkum isi kegiatan kita dengan mengenalkan fitur-fitur yang paling banyak dipakai ya tentunya. Dan jangan lupa kemarin kita juga menjelaskan tentang bisnis paper mode ya. Bu Saidati udah nyoba belum di 49 paper mode? Sudah Pak, sudah. Oke. Nah, jadi silakan Bapak Ibu kalau memerlukan panduan ya untuk pelatihan Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa mempergunakan seluruhnya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Saya mau bikin presentasi sendiri, boleh nggak? Boleh banget ya. Atau mau minta dari kami juga boleh ya. Kami punya presentasi kuisis ya yang cukup menarik ya. Kalau Bapak Ibu nanti kita berikan contohnya ya Bu Saidati ya. Kita berikan contohnya presentasi kuisis di grup WA gitu. Nah, guidebook atau Bapak Ibu juga bisa mempelajari video-video pelatihan kami sebelumnya. Nah, klik video pelatihan, ini durasinya sangat panjang ya. Jadi Bapak Ibu pastikan ya kalau misalnya dipotong berarti kita kembali lagi ke video sebelumnya ya. Pelatihan ini. Nah, jadi di sini fitur awal dari awal sampai akhir tentang kuisis ada di sini. Jadi Bapak Ibu
Kalau kemarin kita ikut pelatihan luring cuma sebentar ya, karena memang banyak berbagi dengan banyak kegiatan gitu. Nah, kalau di sini ini khusus aja Bapak Ibu untuk menjelaskan tentang fitur kuisis, dan pembawa acaranya ya kami berenam gitu. Jadi silakan Bapak Ibu kalau memerlukan penjelasan tambahan, nah bisa di video atau bisa juga di guidebook yang kami sediakan di sini ya, di materi pelatihan. Ya, Sayidati silakan, kita persilakan untuk yang mau bertanya langsung. Pak, itu Pak yang tadi dilanjutin dulu yang di bawahnya. Coba yang tadi Pak yang school trainer. Oke, yang tugas ya. Kan baru sampai poin 4 ya. Iya. Yang poin bawahnya calon school trainer membagikan link game changer. Nah ini nih, kalau sudah pelatihan, Ibu Bapak memberikan game changer ini kepada peserta pengimbasan gitu, yang sudah statusnya komplit. Yang tadi itu yang di atas kan ada yang waktu Pak Dedi nginin link itu kan statusnya komplit, kasih game changer. Nah terus udah gitu setelah selesai di poin 6 maka 5 peserta pengimbasan Ibu atau mau 10 mau 30 juga ya mangga diminta untuk mengisi itu laporan school trainer quizzes 2023. Nah Sebentar ikuti Ibu, saja ada yang alurnya terlewat. Bu ya. Sayidati, ada yang terlewat. Di akhir pengerjaan kuisis game changer akan muncul sama, yaitu pengajuan sertifikat ya kuisis game changer. Betul ya Bu Sayidati ya? Ya. Nah, para peserta Bapak Ibu sekalian yang mengikuti yang mengikuti pelatihan Bapak Ibu nanti mengisinya, tolong perhatikan ya, mengisinya dengan nama Bapak Ibu sebagai school trainer. Betul nggak Bu? Iya. Nah, jadi nanti tuh di terakhir tuh ada kita kan kemarin ada beberapa bagian ya, ada certified super trainer, ada quizzes super trainer, lalu di bawah-bawahnya ada school trainer. Nah, pastikan peserta Bapak Ibu sekalian ya di sekolah masing-masing itu memilih school trainer dan memilih nama Bapak Ibu menjadi trainer mereka ya. Nah, jadi seperti pelatihan kita kemarin yang menyelesaikan game changer di 13. Lalu kan pada nanya nih, ini diisinya apa? Nah, certified super trainer. Trainernya siapa? Sudah dibagi-bagi ya. Ada yang saya, ada yang Bu Fitri dan yang lainnya. Nah, jadi pastikan sama ya di poin 5 mereka mengisi nama Bapak Ibu sebagai school trainer. Oke, boleh lanjut Ibu? Ya. Nah, setelah itu, setelah selesai itu yang tadi ya, sudah pengimbasan, pesertanya sudah mengisi, terus sudah menjalankan kuis, lalu Ibu Bapak melaporkan apa yang sudah Ibu Bapak lakukan itu ke link ini, laporan School Trainer Quizzes. Nah, nomor 7, apa sertifikat di nomor 7 itu Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat school trainer dari Quizzes gitu. Kalau yang dari Distika sudah dapat tuh sertifikat pelatihan TOT. Nah, dari Quizzesnya juga akan terbit sertifikat school trainer gitu. Jadi Ibu Bapak sudah dinobatkan sebagai trainer di sekolah gitu. Nah, ini laporannya ya. Gitu. Tinggal diisi saja linknya. Begitu Ibu dan Bapak. Jadi berapa orang yang sudah Ibu latih seperti itu. Ya, ini misalnya Bu Sayidati ya yang melatih, berarti pilih Bu Sayidati di sini. Nah, ada gitu Pak. Sayidati Aziza. Nah, ini ya. Jadi ini untuk slow trainer. Kalau Bapak Ibu dilatih oleh kami ya, para super trainer, nah maka Bapak Ibu memilih kami di sini gitu. Oke. Silakan lanjut Ibu, atau kita sesi pertanyaan? Itu ada yang raise hand Bu Neneng. Oh ya, silakan Ibu, boleh menyalakan mikrofonnya. Silakan Ibu, kita free saja, sesi santai saja, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Saida, saya mau bertanya. Ya, mangga. Alah, meni gede kieu potongnya. Mangga, Ibu. Kan saya teh udah coba buat aku soal dengan menggunakan akun super. Kan itu sebulan ya, Bu Saida. Ya. Kalau misalkan teh sebulan kemudian saya mau pakai, ternyata akun super saya sudah habis, berarti soal itu masih bisa digunakan atau tidak? Dah Berarti begitu. akun, ya. Berarti akun Ibu balik ke akun basic gitu Ibu, Ibu Gitu. ya maksudnya. Balik ke akun basic ya. Ya. Makasih Bu Saida. Assalamualaikum. Iya. Mangga. Kalau soal mah tetap tersimpan Ibu di akun Ibu ya kalau soal. Tapi kalau misalkan akun basic kita tidak, kalau soal yang kemarinnya sudah tersimpan, tapi kalau kita tidak bisa lagi bikin untuk itu dan nggak bisa ya Pak Dedi ya, nggak bisa kita kalau kita buka ya nggak bisa jalan ya Pak Dedi. Kalau dibuat di super, iya tidak bisa jalan karena sudah berubah. Ya Gitu. betul. Jadi seperti halnya kita kalau mau teleportasi dari basic ke super nggak bisa gitu. Tapi kalau dari super ke basic itu bisa. Iya. Tuh, Lebih Bu. ke Jadi, menambahkan mungkin. Lebih ya, ke Mangga. kalau ada fitur supernya itu nggak akan bisa. Tapi selama tidak ada fitur-fitur super yang dipakai itu masih bisa. Iya betul. Ya. Iya betul. Jadi fiturnya saja Bu yang tidak bisa digunakan gitu, fitur yang ada supernya. Jadi Ibu harus upgrade lagi ke yang super gitu. Makanya kalau Ibu berminat gitu ya untuk ingin terus, maka Ibu harus mengajak temannya lagi untuk menggunakan gitu, untuk menggunakan ini. Tapi sebetulnya akun basic juga sudah bisa digunakan ya, sudah cukup mewakili lah kalau di SD gitu ya, sudah bisa. Nggak gini, aduh saya mah belum super nih jadi aku nggak bisa pakai krisis, nggak juga gitu, karena basic juga sebenarnya udah mewakili, sudah bisa gitu, sudah bisa banget dipakai. Jadi jangan terpatok ke akun super gitu ya, aku harus punya. Cuma kalau misalnya Ibu ingin lebih jenis soalnya itu lebih bervariasi itu ya, lebih tingkat kesukarannya lebih tinggi, itu bisa menggunakan akun yang super seperti itu. Jadi kita tidak memaksakan ya gitu, harus terus Bu gimana tuh harus beli atau tidak, enggak, kita tidak jualan ya, kita tidak memaksa, enggak ada nggak ada kata kita jualan akun super, nggak ada gitu ya Bu ya. Enggak. Jadi karena khusus juga kan nggak kita pelatihan banyaknya gratis gitu ya, nggak memungut misalkan harus bayar sekian rupiah gitu ya untuk pelatihan krisis, enggak, bahkan banyak yang membuat tutorial, banyak yang menyelenggarakan pelatihan gratis gitu, karena kita memang tidak dituntut untuk membeli akun super, karena akun super tidak dengan dibeli saja kita bisa kok dapat gitu ya, asalkan kita memang memberi manfaat juga ke orang lain, intinya kan gitu. Kuis itu inginnya kita kasih manfaat ke orang lain, kita dapat gitu akun super. Kita kasih lagi manfaat ke yang lain lagi, kita dapat lagi gitu, Bu. Saling berbagi, Bu ya. Betul. Jadi memberikan banyak manfaat, kita juga dapat ininya. Kebagian ininya lah, kebagian ya, kebahagiaannya pahalanya gitu. Ya, pahalanya. Pahalanya dikasih super gitu. Ya kan kalau di platform-platform lain kan nggak bisa ya. Masa di platform lain itu harus berbayar kalau kita ingin mendapatkan fasilitas yang lebih gitu ya, misalkan ya adalah platform yang hanya bisa 4 kali penggunaan, hanya bisa 5 fiturnya bisa digunakan gitu. Kalau di Quizzes mah nggak benar-benar nggak pelit gitu ya, nggak pelit dan tidak materialistis gitu ya. Jadi ya kita ngajak orang gitu ya, kita udah bisa super gitu kan, ya nggak baik gimana gitu. Gitu Ibu ya. Oke, kita persilakan. Terima kasih Bu Neneng. Kita persilakan Pak Bu Rizky ya, Bu Rizky Kurniati. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum Ibu, mohon izin bertanya, mohon maaf tidak bisa membuka kamera ya Ibu Bapak. Iya, silakan. Mohon izin bertanya, gini Bu, terkait misalnya saya sudah melakukan penimbasan, berarti tadi kan dijelaskan oleh Bapak,
Jadi mengirim link dulu ke peserta, baru nanti peserta boleh mengisi link yang game, lalu bisa terbit sertifikat untuk peserta. Apakah langkah-langkahnya harus seperti itu? Apakah tidak usah membagikan link yang di awal tadi, langsung bagikan saja link yang gamenya saja agar para peserta mendapatkan sertifikat dari Quizzes? Apakah bisa? Ataukah harus membagikan link agar apakah yang kita membagikan link pertama itu teh keuntungan sebagai kita school trainer agar kita di Quizzes tercatat nih sudah melakukan pelatihan ke beberapa guru, itu apakah harus seperti itu? Apakah langsung bisa membagikan yang gamenya saja setelah pengimbasan agar teman-teman juga bisa mendapatkan sertifikatnya? Begitu Bapak Ibu. Mangga Pak Dedi. Harap. Terima kasih Ibu Bapak. Ya. Suaranya di saya tadi terputus Ibu, mohon maaf. Jadi harus membagikan link ya ketika Iya. mengadakan pelatihan. Ya. Ya, itu yang pertama. Ya, baik. Bapak Ibu, Bu Rizky ya. Jadi untuk school trainer saat ini ya mempunyai pola pelatihan yang baru. Jadi memang kita harus seperti yang tadi. Sebelumnya kami tidak pernah melakukan ini. Ini adalah pelatihan school trainer se-internasional, sama. Jadi dari mulai Singapura, kemudian India, memang pusatnya di India ya, Deepak yang punyanya Deepak Chaudhry ya, orang India gitu. Nah, jadi memang pelatihannya harus seperti itu Ibu. Jadi pertama kita masuk dulu ke enroll ya, seperti tadi lagi enroll, kemudian masuk ke super trainer program, kemudian di sini kita ikuti langkah-langkahnya, harus sama. Jadi pertama kita klik ini start lesson, ini untuk kita sebagai school trainer. Dan yang kedua ini untuk para peserta Bapak Ibu sekalian, ya, untuk teman-teman kita di sekolah, ya. Nah ini harus di-invite juga ya, di-invite juga mereka. Pastikan emailnya benar, jangan salah huruf atau karakter satupun ya di sini. Jadi harus dituliskan dan share. Atau bisa juga dengan copy link ke WA. Andai kata misalnya nggak bawa laptop ya bisa aja kita pakai WA itu pelatihannya ya. Seperti tadi aja, invite teacher lalu copy link gitu. Kirim ke WA. Lalu suruh mereka untuk melihat, mempelajari poin 2 ini, training lesson ini. Nah, ini dibaca-baca aja Bapak Ibu ya. Ini untuk literasi, dan Bapak Ibu juga bisa menambahkan banyak motivasi tentunya di sini ya. Ada videonya juga. Nah, kita harus berpikirnya jadi seperti trainer. Jadi jangan lagi berpikir saya mah hanya guru biasa gitu. Enggak Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa saling berbagi, harus mau untuk belajar dan mengajar kan sebetulnya. Nah, di sini pastikan para peserta kita termotivasi setelah melihat lesson ini. Kemudian, wow, saya udah punya berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5 tuh. Kemudian bagikan link yang ketiga, partisipan list ya. Jadi bagikan link yang ketiga. Pakai HP pun nggak usah pakai laptop bisa ya, tapi alangkah lebih baiknya kalau pakai laptop juga, karena untuk mengeksplorasi lebih lanjut ya fitur-fitur Quizzes yang lain yang lebih bagus gitu. Kalau pakai HP kan terbatas ya, nggak semua keluar gitu. Saya udah punya 5 orang nih, Bu Ani, Bu Aneng, Bu Imas, keluarga Gumilar dan Bu Anita. Saya dapat 5 orang tuh. Udah saya jadi super trainer nih ya. Nah, udah dapat 5 orang, suruh ngerjain ya. Mengerjakan pertanyaan di Quizzes dan menyaksikan presentasinya. Tapi hal ini dilakukan setelah Bapak Ibu selesai memberikan materi. Jadi pastikan Bapak Ibu juga di sini mengajarkan fitur-fitur Quizzes dengan ini ya, dengan benar gitu. Jadi jelaskan bagaimana cara membuat kuisnya, jelaskan bagaimana cara membuat presentasinya. Karena kalau mereka salah juga mereka nggak akan selesai ya pelatihannya. Dan mungkin kita cuma ngejar akun supernya aja gitu. Nah, tidak ada
pahalanya untuk kita gitu. Jadi pastikan Bapak Ibu di sini memberikan pelayanan yang sangat prima ya kepada peserta Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Kalau sudah selesai, misalnya 2 jam ini selesai, nah baru kasihin ini partisipan list ya, kasih list yang ini. Saya nggak bisa mengembalikan ke awal ya, karena saya sudah mengundang nih. Nah, kalau udah approve selesai, berarti di sini ada approve. Nah, baru kalau sudah 5 orang teacher, mereka semuanya sudah mengerjakan, maka kita otomatis akan mendapatkan 3 bulan super dan kelipatannya. Udah kan? Ya. Dan ini Pak Didi 5 mungkin orang. tambahan. Ya, silakan. Yang 5 orang ini perlu menyelenggarakan 1 kuis juga, Pak. Jadi menyelenggarakan 1 kali kuis ke temannya gitu. Ya praktek aja yang sudah Ibu ajar kayak kemarin ya, yang sudah kita ajarkan. Lalu nanti link yang kan mereka bikin misalkan 5 jenis soal. Nanti 5 jenis soal itu dicobakan gitu, mau ke temannya saling bermain gitu ya, atau ke muridnya. Nah, berarti nanti kalau sudah ya nanti bisa menjadi itunya hijau gitu. Sebenarnya mudah banget sih Ibu Bapak. Jadi ya untuk dapetin akun super mudah, karena ini sambil Ibu Bapak mengadakan pengimbasan gitu ya. Lalu sekalian Ibu dapat gitu akun supernya seperti itu. Lumayan 1 tahun. Ini kemarin udah ada yang 70 orang nih katanya. Oh, udah bisa langsung 1 tahun. Iya, betul. Ada lagi yang raise hand tuh, Pak? Ya, silakan Bu Dini Aprianti. Dini. Boleh menyalakan mikrofonnya Bu Dini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu dari 13 ya? Dari 13 Bapak. Ya, jumpa lagi Ibu. Ya, jumpa lagi. Mohon maaf ya Pak ya, saya suka bawel. Iya, maaf Bapak, Ibu, saya mau bertanya. Saya kan sudah mengerjakan kantung 1, 2, 3. Nah, tetapi menggunakan akun super. Kalau nanti sudah habis akun supernya, apakah nanti masih bisa dibuka oleh Bapak dan Ibu untuk dinilai? Atau sudah tidak bisa gitu? Ya, gitu aja. Bisa Bu. Bisa Bu. Masih bisa. Bisa sama kita karena itu kan akun ini ya, kan karena akun kami super. Kalau akun kami super bisa membuka semuanya. Oh gitu. Jadi tenang saja. Ya. Kalaupun yang Ibu sudah habis, karena yang kami ini masih super, pasti bisa kami buka gitu. Oh iya. Ya. Begitu saja Ibu. Gitu, Bu. Bapak, makasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Atau ada hal-hal yang mungkin belum dimengerti dari fitur-fiturnya? Ini ada yang dari coba raise hand. Bukan raise hand, emoticon. Atau dari 13 semua nih jangan-jangan nih. Mohon maaf Bapak Ibu ya, kami tidak bisa hadir semua gitu ya, karena ada beberapa super trainer juga yang menyelenggarakan kegiatan, terutama pas mau kelulusan nih ya, mempersiapkan acara di sekolahnya masing-masing. Ya, ini juga sambil menyambi. Ya, kedepannya kita akan sharing aja Bapak Ibu ya, praktik baik yang kita lakukan di Kuisis bersama-sama gitu. Dan Kuisis juga mendukung IKM. Bapak Ibu apabila misalnya mau melakukan praktik baik pakai Kuisis juga itu udah banyak banget ya di IKM. Bahkan sampai ada yang lolos kurasi juga Bu Saidati, alhamdulillah ya. Pakai Kuisis juga itu. Jadi penggunaan Kuisis ini emang sangat bermanfaat sekali ya untuk pemanfaatan bersama dengan IKM. Ya, mudah-mudahan ke depannya kita bisa ketemu lagi ya untuk
Kan kalau dari Pak Kabit sendiri kemarin kita boleh mempergunakan aula Disdik gitu ya, kalau kita mau sharing-sharing bareng gitu ya, misalkan yuk alumni TOT 2023 gitu ya. Kita ketemuan nih di Disdik, misalkan mau sharing session gitu ya, ada fitur baru nih misalkan, atau upgrade fitur terbaru, atau ingin ada buka sesi pertanyaan dan lain-lain gitu bisa aja kita lakukan gitu ya. Karena komunitas kuisis ini akan terus berlanjut ya. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa mengadakan lagi pelatihan seperti ini. Jadi kita memang ya menjadi agen gitu ya di Disdik itu untuk ya harus melayani ibu dan bapak gitu ya. Ketika ibu dan bapak ada kendala ya kita wayahna gitu ya, harus melayani ya, karena kita memang sudah seharusnya gitu ya, untuk melayani ibu bapak gitu. Jadi jangan segan-segan untuk bertanya itu, kalaupun misalkan tidak bisa ke trainer yang satu, bisa ke trainer yang satunya lagi ya mangga gitu ya, siapapun yang bisa membantu gitu ya. Kami saling membantu kan, kadang yang satu sedang sibuk gitu ya, mencoba ke yang satunya lagi boleh lah ya. Dan Pak Dedi juga terbuka ya, insya Allah. Iya. Saya kalau lagi tidak sibuk gitu ya bisa menjawab pertanyaan ibu dan bapak gitu. Ya, terutama untuk di grup yang akun-akunnya berubah jadi siswa, Ibu. ya, nah itu memang biasanya kan memang harus lapor ke support ya. Kita tidak bisa membantu banyak gitu, dan cara tercepat ya ganti akun saja gitu, ganti email. Gitu, karena itu memang berkaitannya sama tim pusat kalau untuk akun gitu. Nah, kalau di grup misalkan ada teman yang bertanya dan rekannya sudah pernah melakukan dan bisa membantu menjawab, tidak apa-apa ya Ibu Bapak, tidak mesti dari Bu kami gitu. Saidati, Kemarin juga saya lihat ya. Bu Saidati, Pak Edi hadir, Pak Kabit Oh hadir. iya. Mangga, Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mangga Bapak, badai masihan penguatan ke rencangan. Kuat atau gitu penguatan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para tim kuisis hebat ya, Kang Teten, Kang Dedi ya, Kang Teh Dati, saya Dina. Dan seluruhnya teman-teman, pada prinsipnya hasil pelatihan kemarin terus membangun giroh untuk tetap bagaimana ini kan salah satu program mereka belajar. Kalau kita melihat rapat pendidikan di Kota Bandung secara keseluruhan itu ada beberapa yang masih kurang, yaitu melalui multilateral, variasi metodologi pembelajaran berdiferensial. Jadi ada beberapa sekolah yang masih metodologi nanti eta gitu, dan memang tengartos tawa kurang literat atau bagaimana. Saya sering mengatakan bahwa kunci dari keberhasilan sebuah proses pembelajaran adalah bagaimana guru bisa mengemas pembelajaran itu lebih asik, menarik gitu ya, melalui berbagai multi metode. Di antaranya pengembangan kuisis, karena kuisis baru satu ya pelatihannya kuisis, nanti ada Canva, ada Camtasia, ada video editing, ada apa, sehingga melalui pelatihan-pelatihan seperti ini guru diharapkan mampu berinovasi, berkreativitas, menggunakan ya mengembangkan bahan ajar melalui berbagai inovasi sehingga tidak membosankan. Kemudian melalui kuisis ini diharapkan anak-anak terbangun critical thinking. Ketika terbangun critical thinking, maka akan sejalan inovasi dan kreativitas pengembangan cara berpikirnya. Nah, ini kan tidak bisa murid itu pintar kalau gurunya tidak pintar.
Jadi apapun itu caranya, apapun itu untuk meningkatkan daya nalar yang dibutuhkan saat ini adalah pengembangan 6 profil pelajaran Pancasila, maka kuisis ini dijadikan konduktor gitu ya. Jadi kalau ini profil pelajaran Pancasila misalnya gini. Ini yang di sini tuh mapel. Kalau IPS kan kalau bahasa Indonesia ada 12 mapel gitu ya. Di SD ada guru kelas yang memegang mengantarkan materi pelajaran selain agama dan PJOK. Nah, kondukturnya adalah kuisis gitu. Bagaimana metodologi atau aplikasi atau apapun namanya itu, kuisis bagian terpenting memberikan peran sebagai konduktor bagaimana menjadi bridging gitu ya, materi atau pelajaran itu bisa dilaksanakan dengan baik. Itu saja. Mangga nanti ke depan Bapak Ibu silakan saya membentuk komunitas kuisis Kota Bandung, siapapun itu yang mau, tidak terbatas orang Bandung, tidak terbatas SD, SMP, TK, tapi SMA, SMK, SLB, mangga gabung saja ya. Jadi ada komunitas pembelajar, professional learning community yang memang harus dikembangkan oleh dirinya. Jadi komunitas kuisis Bandung ini wadah pengembangan profesi guru. Siapapun itu guru yang mau maju, siapapun itu guru yang mau berkembang pengetahuannya masuk di komunikasi ini. Saya yakin bahwa 6 bulan ke depan konten kuisis ini akan ada sesuatu yang baru. 6 bulan kemudian pasti ada sesuatu yang baru karena dinamika dari pengetahuan dan teknologi terus akan berkembang, sehingga guru perlu mengupdate diri gitu. Menainang ilu kuisis ya, kamari pelatihan, mesti kalau masuk di grup, pleng weh, pas 6 bulan, nah ya konten anyarnya, orang tuh nyaho, terus belajar. Tapi kalau aktif terus, mangga. Jadi saya inginkan teman-teman Kang Dedi ya, untuk sebulan sekali minimal ada sharing and growing, itu ada FGD, ada diskusi, ada pengembangan konten dan sebagainya. Tetap semangat, selalu bahagia, jadilah guru hebat yang punya karya, dan karyanya itu sekarang mah wajib ya di-upload di PMM. Itu saja, terima kasih. Mangga terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Terima kasih, Bapak. Kang. Ya Ibu Bapak tetap semangat. Amanat dari Pak Kabid ya, semangat terus. Manggap Kang Dedi bisa dilanjut. Iya, Bapak Ibu, apabila tidak ada pertanyaan lagi, kita akan akhiri acara ini. Ada Pak Dedi? Oh, ada, Satu lagi silakan. Pak Dedi. Boleh minta tolong Ibu. Ya Bapak Ibu, kalau nama trainer di tugas kantung 1 harus sesuai dengan pembagian kelas di website kuisis. Saya kemarin mengisi trainer yang ngasih materi SMP 49, sedangkan di pembagian kelas ternyata beda. Kalau sudah terlanjur, tidak apa-apa Ibu. Kalau sudah didapatkan sertifikatnya, sudah selesai, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misalkan belum, mangga bisa dilihat di website kami ya untuk pembagian kelas. Di situ ada trainer-trainernya. Dan nanti nama Ibu tuliskan di yang Google Data, yang ada search ya, search nama. Itu harus diawali dengan huruf besar ya Pak Didi ya. Maksudnya namanya, kemarin ada yang masukin kecil semua, nggak bisa. Ketika masukin huruf depannya besar itu bisa. Ya, sesuai dengan EYD Bapak Ibu ya, kalau mau menyebut nulis nama. Apakah bahan presentasi dibatasi waktu pemakaiannya? Tidak dibatasi. Kalaupun ada presentasi yang dari kuisis itu waktunya 6 bulan. Ya, kalau misalnya tidak dibatasi maka ada waktu defaultnya selama 6 bulan masih bisa dipakai. Bapak Ibu bisa request ke kami presentasi, misalnya pengen presentasi tentang IKM, oke.
ada ya koleksinya, atau tentang siapa tadi yang nanya ice breaking? Oh, yang di WhatsApp ya. Ya, setelah ini kita akan carikan Bapak Ibu ya untuk ice breaking di Quizzes. Atau Bapak Ibu juga bisa explore sendiri di Quiz apa di publik. iya, quiz publik, kemudian teleport. Wah, banyak banget ya tentang ice breaking ya yang sangat menarik. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, boleh dong kita berfoto bersama sesi Ya, dokumentasi ya. ya, Mungkin nanti dokumentasikan. sesuai arahan Pak Kabid ya, Pak Dedi, nanti mudah-mudahan nanti misalkan tadi arahan Pak Kabid sebulan sekali kita ngadain Zoom, misalkan nanti kita kupas lagi yang kemarin, misalkan kayak bikin presentasi nih, kita mau contohin lagi kayak kemarin tuh di 49 belum sempat Pak Dedi untuk yang mengembed apa namanya link ya, kayak gitu-gitu kemarin belum sempat. Mungkin nanti kita buat inilah ya, kita buat apa namanya per tema mungkin ya, bisa presentasi atau apa gitu nanti. Idealnya sebulan sekali, mungkin nanti bisa, yang penting mah selalu ada gitu, tidak plong tadi kata Pak Kabid ya, nanti kita dimonitor nih, boleh nih. Dan setahun nggak ada pertemuan, wah itu bahaya itu. Nggak boleh nih. Harus selalu hidup gitu ya, biar ya itu. Ataupun nanti misalkan kita tidak hanya kuisis saja, mungkin ya nanti kita bisa ajukan untuk materi-materi di luar kuisis juga mungkin bisa ya, Kang Dedi nih, masternya. Baik, sudah hampir pukul 3 Pak Dedi. Ya, silakan Bapak Ibu, kita pose bersama. Oke, kita pose bersama. Oke, boleh. 1, 2, semangat. 1, 2. Tahan. 3. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Kita nggak tahu Bapak Ibu ada di slide mana. Oke, 1. Tahan. 1, 2, 3. Tahan dulu. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Cang pan. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Dedi Effendi. Bu Saidati, silakan. Ya. Saya Sayyidati Azizatus Solihah. Hadir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah aplikasi pembelajaran yang dapat digunakan para guru untuk siswa mereka Saya dicabut ke admin.